Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Saudara, saya ke Pak Jemi dulu. Pak Jem, ini kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh investor pasar keuangan dengan situasi seperti ini? Ya, kalau melihat siklus yang terjadi saat ini, saya pikir sama persis dengan tahun 2009 sampai dengan 2011, maka kita cukup optimis untuk lebih prefer masuk ke aset kelas yang lebih beresiko ya, seperti saham. Dan saya pikir kalau kita lihat historical, returnnya akan jauh melebihi daripada sektor lain seperti bonds yang mungkin akan sedikit tertekan dengan kenaikan yield dan kenaikan inflasi. Jadi kita lebih prefer sektor saham, aset kelas saham, dan sektor-sektornya adalah tentu saja yang sangat berpengaruh dengan real sektor seperti perbankan, properti maupun komoditas yang mungkin saya lihat masih ada kemungkinan untuk melakukan rally setidaknya 1-2 tahun ke depan. Dan mudah-mudahan ya walaupun kita berharap supaya rupiah melemah ya tajam, tapi saya pikir kan selalu bisa dioptimalisasikan ya. Salah satunya ya tentu saja dengan membeli sektor komoditis ya tentu saja akan diuntungkan. Kalaupun misalkan rupiah melemah let's say ke level 14.500, jadi masih ada sedikit sektor juga yang diuntungkan dengan misalkan rupiah yang tidak terlalu kuat ya untuk 1-2 misalkan nggak terlalu kuat 1-2 tahun ke depan, walaupun kita masih cukup optimis bahwa secara historical biasanya pada saat emerging market rally dan ada pelemahan di indeks dolar ya tentu saja rupiah tidak akan terlalu menguat. Oke, baik. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, karena ini yang terakhir, apa kira-kira pesan dari redaksional terkait dengan kondisi yang tadi memang kita bukan sepakat mungkin diskusi kita, tone-nya positif terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia maupun nilai tukar rupiah tadi disebutkan oleh Pak Jem tidak akan melebihi 14 ribuan ke atas sekali, nggak akan terjadi demikian. Apa yang mungkin jadi mark dari redaksional? Ya, tadi sebenarnya seperti dibilang sama Pak Kiki sama Pak Jemi bahwa hal yang paling utama sebetulnya memulihkan ekonomi dalam negeri. Sebenarnya John Biden maupun Bernanke segala macam itu juga sudah mengatakan bahwa konsentrasilah di negara Anda. Amerika juga sekarang melakukan vaksinasi bahkan terbanyak di seluruh dunia, nomor 1 kalau saya tidak salah 2 juta lebih. Nah ini artinya vaksinasi akan memberikan kepercayaan bagi masyarakatnya untuk melakukan mobilitas. Ketika mobilitas ada, maka ekonomi bisa pulih dari demand driven dari dalam negeri. Nah, sementara dari pasar modal seperti tadi Pak Jemi bilang bisa memanfaatkan pelemahan rupiah bisa dimanfaatkan oleh investor, begitu juga dengan pelemahan dengan turunnya dari bursa saham juga menjadi akumulasi untuk melakukan masuk ya Pak Jemi ya, melakukan akumulasi masuk ke sektor-sektor yang memang nantinya akan tumbuh. Intinya adalah vaksinasi harus segera dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa ekonomi mulai bergerak. Itu sih Mbak Ilona dari catatan kita bahwa kepercayaan harus dibangun dengan proses vaksinasi kesehatan yang menjadi lebih utama. Oke, Pak Kiki, bagaimana tadi kan Anda menyebutkan bahwa setiap negara tentu sedang memperbaiki diri. Bagaimana langkah konkret dari Indonesia, misalnya dari percepatan vaksinasi biar nggak kalah cepat dari Amerika? Ya, kalau tadi Amerika bisa sampai 2 juta per hari ya, kalau dia 300 juta mau divaksin semua, 600 juta bagi 2 juta 300 hari. Berarti kan masih setahun lagi nih kita melihatnya tadi yang insentif-insentif tadi. Tapi poinnya begini, setiap kali ada konstruksi ekonomi atau tekanan terhadap ekonomi, yang mesti dilakukan itu adalah reformasi struktural. Jadi reformasi fundamental. Nah, kita lihat misalnya tahun 1930-an waktu Great Depression, Keynesian itu mengusulkan agar dunia itu memperbaiki diri dengan bailout, dengan quantitative easing, dengan monetary easing. Seperti yang terjadi. Kemudian kita mengenal juga Schumpeterian, yaitu memperbaiki diri itu dari bawah, inklusif, dari UKM, dari ICT, dari informal sektor, dari e-commerce, inklusif, dari bawah. Jadi kalau kita lihat apa yang dibikin Biden dengan programnya itu semua, itu kan semuanya di bawah semua ya, small business, UMKM, kemudian job seeker, segala macam yang dilakukan untuk pendidikan kesehatan dan juga termasuk untuk anak sekolah, child care, itu lihat deh program yang di Amerika itu semua di bawah itu. Tapi bantuannya dari mana? Dari atas, 1,9 triliun besar banget. Nah artinya apa? Dunia sekarang ada kombinasi antara Keynesian dengan Schumpeterian, yaitu menggabungkan bantuan pemerintah kepada yang dari bawah. Ini dilakukan oleh seluruh dunia dan ini akan menyumbang kepada teori. Fokuslah pada fundamental Indonesia, fokuslah pada reformasi struktural, dan itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oke, fokus terhadap fundamental Indonesia, dan tadi saudara sudah ada hasil diskusi di mana yang terjadi saat ini di pasar keuangan bukanlah sesuatu yang akan menetap lama, tetapi ini hanya ekspektasi. Meski ekspektasi, tentu harapan kita ada perbaikan yang tadi disebutkan oleh Pak Kiki, perbaikan fundamental. Terima kasih Pak Kiki Feriko, tenaga ahli Menteri Keuangan bidang industri dan perdagangan internasional.
telah bergabung di Business Talk, dan Jamie Paul, CEO PT Score Invest Asset Management, dan Titis Nurdiana, wartawan Siniar Kontan. Dengan demikian saudara, saya masih Tata Regan menutup diskusi Business Talk malam ini. Sampai jumpa Selasa depan.